Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Hari ini saya akan mereviewkan Sumber Gempong, sebuah wisata yang ada di Trawas, sedang hits dan sangat viral sekali. Ini saya berkunjung pada tanggal 1 Januari tahun 2024, puncak orang liburan. Jadi sebelum memasuki gang menuju wisata Sumber Gempong sudah terjadi macet. Nah, kita memasuki gang menuju wisata Sumber Gempong. Enaknya di bagian depan sudah ada yang berjaga ya. Jadi kalau kita boleh masuk berarti di dalam lahan parkir masih ada. Kalau kita tidak boleh masuk berarti di dalam parkirannya sudah penuh. Karena di depan sudah ada yang mengontrol, sehingga di bagian dalam area wisata tidak sampai berjubel banyak orang walaupun pada tanggal 1 Januari tahun 2024. Berbeda dengan wisata lainnya yang tidak ada mengontrol di bagian depan, sempat viral di FYP sosial media saya. Di bagian depan wisata tersebut sangat banyak pengunjung yang antri, tetapi di sini no antri-antri dan tidak berjubel pengunjungnya karena sudah ada yang berjaga. Termasuk di bagian belakang tadi yang barusan kita lalui di bagian tikungan, di situ juga ada yang berjaga ya, bahwasanya kalau ada mobil berpapasan karena jalannya ngepres, dan di sini ada yang berjaga sehingga perjalanan cukup aman dan lancar. Dan untuk jalan ini masih cukup buat pengunjung yang membawa elf. Buat teman-teman yang penasaran dengan review saya sebelumnya, mulai dari wisata Sumber Gempong dibuka sampai sekeren ini bisa menontonnya, link juga sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Dan selain dari wisata Sumber Gempong, di daerah Trawas juga banyak wisata-wisata yang sudah saya review, yang saya jadikan satu di playlist tempat hits Trawas. Di sebelah kiri adalah area loket, tempat kita membayar tiket masuk dan juga tiket parkir kendaraan. Jadi tiket masuknya 5.000, parkir kendaraan sepeda motor 3.000, dan mobil 5.000. Di sebelah kiri ada lahan parkir sepeda motor tetapi sudah penuh dan diarahkan belok ke kanan, yaitu menuju area lahan parkir yang berikutnya. Di depan ini ada parkir mobil, di sebelah kanan atas ada guest house. Untuk menonton review dari guest house, link juga sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Nah, di depan ini ada tempat parkir kosong, maka saya menaruh kendaraan sepeda motor di lahan parkir kosong sesuai arahan dari Bapak petugas yang berjaga. Jadi enaknya di sini banyak yang berjaga membantu pengunjung agar tidak kebingungan. Mulai dari bagian depan, bagian tengah mengatur lalu lintas, dan di bagian lahan parkir juga ada yang berjaga. Nah, kita mulai review di bagian bawah loket, yaitu awal saya masuk tadi, di mana di sebelah kiri lahan parkir sepeda motor yang penuh. Tadi saya memarkir kendaraan belok ke kanan ini, dan kalau kita lanjut lurus ini bisa menuju wahana BP air, spot foto yang ada di area sawah bahkan gazebo. Sedangkan di sebelah kanan ada area loket wahana, yaitu berada di bawah lintasan becak terbang dan sepeda terbang. Kita akan mulai dari bagian sebelah kanan ini, jembatan Ngelalino Utang, di mana background aslinya saat suasana cerah adalah Gunung Penanggungan. Jadi sangat bagus dimanfaatkan sebagai background berfoto. Dan di bagian sebelah kiri ini ada tulisan Sumber Gempong, sama backgroundnya harusnya Gunung Penanggungan, tetapi sayangnya saat saya berkunjung pada tanggal 1 Januari tahun 2024 ini sedang mendung, jadi gunung tertutup awan mendung. Dan kita masuk seperti ini banyak orang yang membawa tikar dari rumah, digelar ala-ala piknik. Jadi untuk memasuki area wisata ini kita diperbolehkan membawa makanan dari luar, jadi kita bisa ngumpul bersama keluarga, menggelar tikar, dan makan apa yang kita bawa dari rumah atau membeli di area sekitar. Seperti di depan ini ada area Pujasera, banyak sekali makanan yang dijual, bukan hanya snack, juga makanan berat bahkan minuman, mulai dari bakso, gado-gado, rujak, nasi, dan masih banyak yang lainnya termasuk mie. Jadi di sebelah kiri ini ada tangga menuju area Pujasera. Kita lanjut mereview di bagian bawah, jadi sama ada tangga turun ke bawah menuju area terapi ikan, pemandian kolam dewasa atau pemandian kolam anak. Dan di sebelah kiri turun tangga ini ada pendopo kecil sehingga kita bisa memanfaatkannya sebagai tempat duduk. Di sebelah kanan adalah tempat sumbernya. Saya perhatikan sumbernya sedikit mengering ya, jadi beda dengan sebelum-sebelumnya yang sangat berlimpah untuk airnya. Dan terlihat dari air yang mengalir ke area pemandian anak juga tidak sederas biasanya. Di pojok ada tulisan Sumber Gempong yang bisa kita manfaatkan sebagai background berfoto. Jadi jangan lupa mendampingi buah hati bermain
bermain air di area pemandian anak, juga memfotokan dengan background sumber gembong. Pasti akan bagus. Apalagi saat suasana cerah, di bagian depan akan terlihat Gunung Penanggungan sebagai tambahan background yang semakin bagus tentunya. Di bagian bawah ini ada kolam pemandian dewasa, di mana di sekitarnya banyak tempat duduk yang disediakan. Bahkan di samping kolam pemandian dewasa ada terapi ikan. Jadi kolam pemandian dewasa, kolam pemandian anak, bahkan teman-teman terapi ikan ini semua free ya. Jadi sudah tidak membayar tiket lagi. Dan di sekitaran dari area kolam ini juga banyak tempat duduk yang disediakan. Cuma sayangnya yaitu tadi air dari air sumber tidak melimpah, sehingga mengalirnya dari air sumber ke kolam pemandian anak atau ke kolam pemandian dewasa tidak membentuk air terjun. Di pojok ada persewaan pelampung loker, dan di sebelahnya ada area ruang bilas atau ruang ganti. Begitupun di bagian atasnya juga sama, ada ruang bilas, ruang ganti, juga fasilitas toilet. Dan di belakangnya ada fasilitas musola. Kita turun dari area ruang bilas, yaitu berada di sebelah kiri kolam pemandian dewasa. Ada orang berjualan ya. Jadi di sampingnya juga ada sebuah jalan menuju area sawah teras iring, dan banyak gazebo di sana. Jadi teman-teman bisa berjalan kaki melalui jalan setapak menuju area gazebo atau menuju area sawah untuk berfoto atau untuk bersantai. Di bawah dari pemandian dewasa ini ada wahana bebek air. Untuk tiketnya 20.000, bisa digunakan untuk 2 orang dewasa dan 2 anak. Tiket bisa dibeli di area loket, nanti saya akan tunjukkan untuk area loket membeli tiket wahana. Dan ini adalah tempat menunggunya saat suasana antri, bisa ditunggu di situ. Jadi tempat menunggu tadi juga menyediakan pakan ikan. Kita bisa membelinya seharga 5.000 satu botol seperti yang dipegang anak kecil di depan ini. Jadi kita bisa memberikan pakan tersebut di area wahana bebek air. Karena di wahana bebek air ini terlihat juga banyak ikannya. Sedangkan di sebelah kanan ini terlihat ada sebuah kolam yang bertuliskan Sobo Ketapan Rame, di mana di kolam ini diisi dengan ikan hias. Jadi buat teman-teman pasti akan suka berinteraksi dengan ikan hias yang ada di kolam satu ini. Dan inilah dia untuk area loket. Jadi area loket wahana persis di bawah dari becak terbang atau sepeda layang. Untuk jam bukanya maksimal sampai jam 5 sore ya untuk area loket wahananya. Ini dia harga tiket wahana. Lanjut kita mereview bagian atasnya, yaitu sepeda layang dan juga jalur bebek terbang. Jadi seperti ini, kalau kita naik bersama pasangan bisa bergandengan dan difotokan dari depan. Tentunya difotokan teman atau keluarga. Sedangkan di belakang area loket wahana ini ada tempat duduk, bahkan kita bisa menggelar tikar di situ karena sudah ada atapnya. Di sebelah kanannya ada permainan ayunan jandra. Tiketnya sama ya, bisa dibeli di area loket seharga 10.000 berbukan Gunung Penanggungan. Jadi jangan lupa mengabadikan video atau foto buat teman-teman saat bermain ayunan jandra. Di sebelah kanannya ada pendopo yang sangat cocok sekali buat acara keluarga. Dan di sebelah kanan dari ayunan jandra ada peta dari wisata Sumber Gempong. Di samping permainan jantra, ini ada tempat permainan ATV. Jadi ini terlihat banyak orang yang ingin main ATV, jadi ngantri seperti ini ya. Di depan ini adalah medan jalur bermain ATV. Dikelilingi banyak tanaman dan juga pohon, suasananya tidak terlalu panas terasa. Dan terlihat di bagian sebelah kanan ditambahkan sekarang, yaitu area fasilitas toilet. Sedangkan di sebelah kiri area loket wahana adalah tempat start dan finish wahana tunggang kuda. Untuk tiketnya 30.000 bisa digunakan untuk 2 anak atau 1 dewasa 1 anak, dan tiketnya bisa dibeli di area loket tadi. Dan lanjut kita mereview ke area sawah dengan berjalan kaki di samping wahana bebek air. Jadi di wahana bebek air tadi terlihat banyak sekali ikan. Teman-teman atau bahkan Bu Hati bisa berinteraksi dengan ikan tersebut, memberikan pakan ke ikan, membeli pakan tersebut di area wahana bebek air, yaitu di tempat mengantrinya ya. Jadi di sana ada yang berjaga atau bertugas. Teman-teman bisa membelinya di sana seharga Rp5.000. Nah, nampak di depan di sebelah kanan ini area sawah teras iring, dan di antaranya juga banyak gazebo-gazebo. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan gazebo tersebut secara gratis, duduk menikmati suasana, atau duduk untuk berfoto, atau bahkan duduk untuk menikmati aneka kulineran, baik makanan yang dibawa dari rumah
atau makanan yang dibeli di sekitaran area wisata Sumber Gempong. Jadi banyak sekali ya gazebo yang diberikan sebagai fasilitas free terhadap pengunjung. Jadi wisata ini fix benar-benar murah meriah. Masuknya 5.000 tetapi di dalamnya fasilitas sangat lengkap. Kita bisa bermain di area pemandian anak, bermain di area pemandian dewasa, terapi ikan, berfoto di antara gazebo dan spot foto, duduk santai di gazebo. Banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan hanya membayar tiket masuk 5.000 tadi. Nah, ini saya naik ke atas. Jadi di atas ini juga bagus untuk spot fotonya. Jadi intinya banyak sekali spot foto yang diberikan oleh wisata Sumber Gempong. Apalagi untuk berfoto di sini juga sudah tidak ada tambahan biaya-biaya lagi. Nah, di depan ini juga ada spot foto dan di depan di samping kiri saya ini terlihat ada orang yang berjualan. Dan berjualannya juga ada minuman ya, terlebih lagi saat suasana panas seperti ini, duduk santai menikmati es dan memandangi pemandangan alam, sawah teras siring dan gunung saat suasana cerah. Wah, mantap sekali. Apalagi kalau kita kesini dengan orang tercinta, baik teman, sahabat, keluarga, atau bahkan bersama rombongan. Sedangkan di bagian belakangnya, ini juga disediakan tikar yang digelar. Bisa kita tempati duduk santai untuk menikmati minuman atau makanan yang kita beli dari area warung tersebut. Dan di sampingnya ada fasilitas toilet. Jadi duduk lesehan, menghadap langsung sawah dan juga gunung saat suasana cerah. Wah, benar-benar mantap teman-teman. Dan di antaranya juga ada ayunan. Oke, lanjut kita turun ke bawah lagi untuk mereviewkan area-area selanjutnya yang berada di wisata Sumber Gempong. Jadi melalui jalan setapak di antara sawah seperti ini untuk menuju area-area berikutnya ya. Di depan di sebelah kiri ini juga ada keluarga yang sedang bersantai menikmati makanan, bercengkrama, mengobrol hangat dengan antara anggota keluarganya. Sayangnya saat saya berkunjung ini suasana sawah tidak sedang sangat hijau ya. Kalau sangat hijau ini pasti lebih bagus lagi, apalagi dimanfaatkan sebagai background berfoto. Berkunjung ke wisata Sumber Gempong lebih bagus pagi sekali, yaitu jam 7:30 atau di saat jam 2 ya, mendekati sore hari. Karena saat siang sangat panas sekali teman-teman ya. Jadi kita tidak bisa leluasa berjalan-jalan dari ujung ke ujung karena situasi panasnya. Jadi saran saya berkunjung ke tempat ini di pagi atau menjelang sore. Nah, di antara deretan sawah ini selain ada gazebo juga banyak orang berjualan, mulai dari rujak bahkan sampai ke oleh-oleh. Kita lanjut mereview dari area wahana keretanya. Ini cukup membayar tiket 10.000 dan terlihat banyak yang mengantri sekali. Tempat keberangkatan dan kedatangan beda ya. Ini adalah tempat berangkatnya dan di belakangnya adalah tempat datangnya. Jadi enak ya, tidak mengumpul di satu tempat. Kalau suasana mengantri hanya pada satu tempat sehingga terlihat sangat menumpuk. Jadi sungguh sangat pintar manajemen dari wisata Sumber Gempong ini. Lanjut kita ke area belakang, karena di area belakang masih ada panggung dolanan dan juga di sana akan dibuat pusat oleh-oleh, bahkan spot foto, dan sudah terlihat di depan di sebelah kiri kita yaitu tulisan Ketapang Rame dan juga patung Dewi. Nah, di belakangnya adalah background bukit dan juga Gunung Penanggungan. Sedangkan di sebelah kanan ini selain ada jalur kereta juga ada kolam ikan. Di kolam ikan sebelah kanan ini juga sama ya, kita bisa berinteraksi dengan ikan yang ada di kolam tersebut dengan membeli pakan di area wahana bebek air tadi, yaitu seharga Rp5.000. Nah, teman-teman sembari berjalan ke area belakang bisa duduk santai. Di depan ini berbackgroundkan tulisan Ketapang Rame, Desa Brilian, dan juga background patung Dewi. Jadi duduk santai memanfaatkan background tersebut untuk background berfoto. Nah, seperti ini ya patung Dewi Srinya. Dan lanjut kita menoleh ke kanan adalah tempat camping dari wisata Sumber Gempong. Sangat lengkap sekali ya, ada pemandian airnya, ada tempat campingnya, ada terapi ikannya, berburu kuliner juga ada, dan juga oleh-oleh bahkan di sini juga banyak. Nah, di antara warung juga disediakan toilet dan musola sebagai fasilitas tambahan, sehingga kita
tidak perlu ke area depan lagi untuk mencari musola atau bahkan toilet. Lanjut ke area belakang lagi, ini ada pusat oleh-oleh dan juga warung sawah. Kelihatannya masih belum beroperasional per tanggal 1 Januari tahun 2024 ini. Nah, di bagian belakang ini adalah area pojok dolanan. Tulisan di antara tanaman pojok dolanan ini adalah tempat favorit berfoto di area belakang, yaitu lebih tepatnya di area pojok dolanan. Ini pintu masuknya. Visut dari atas ternyata sangat luas sekali teman-teman ya, pojok dolanan ini. Apa saja sih sebenarnya yang ada di pojok dolanan, nanti saya akan reviewkan lengkap buat teman-teman. Jadi di depan pojok dolanan ini juga ada beberapa tanaman, jadi bagus juga ya tulisan pojok dolanan tersebut kita jadikan sebagai background berfoto. Dan di sebelah kanannya ada sebuah jalan menuju arena kecek ya. Jadi di arena kecek ini teman-teman bisa bermain air dengan buah hati atau bahkan berfoto, karena di sini ada dua batu besar, bahkan air mengalirnya di batu ini sangat bagus sekali teman-teman ya. Sehingga kalau kita jadikan sebagai background berfoto sangat mantap. Di depan ini adalah rumah terbalik teman-teman. Cuma masih belum diresmikan dan belum dibuka. Kita tunggu peresmiannya seperti apa rumah terbalik yang ada di Panggon Dolanan. Jadi di dalamnya juga ada arena bermain dakon dan juga enggran teman-teman. Jadi permainan tempo dulu ada di dalam arena pojok dolanan. Dan di antara pojok dolanan ini juga disediakan banyak tempat duduk seperti ini teman-teman ya, baik di depan ataupun di belakang. Intinya sangat banyak tempat duduk yang disediakan. Sedangkan di depan ini ada sebuah bangunan yang bertuliskan Pawon Simbo. Jadi di sini nanti mirip sebuah resto lah ya, dan di sebelahnya juga ada fasilitas toilet. Di sebelahnya ini ruangan yang tertutup akan digunakan sebagai tempat duduk indoornya. Sama masih belum resmi dibuka. Di sebelah kanannya ini ada sebuah fasilitas musola. Musolanya cukup luas dan di dalamnya juga sudah disediakan sajadah dan mukena. Jadi tempatnya begitu sejuk teman-teman ya, karena di sini tidak tertutup untuk musolanya. Jadi angin sumilir dari area persawahan begitu terasa di area musola. Tempat wudhu berada di depannya. Masih di dalam arena pojok dolanan, ternyata di dalamnya ini ada permainan ular tangga. Karena ini belum diresmikan, jadi dadunya masih disimpan, bidaknya nanti menggunakan manusia. Di sebelahnya ada sebuah podium seperti ini menghadap langsung sawah Terasireng. Wah, sangat mantap sekali duduk santai memandangi view sawah Terasireng, apalagi saat sore yang cerah ya, otomatis akan terlihat guratan orange di langit, menambah suasana indah berada di podium arena pojok dolanan tersebut. Oke, kita kembali lagi ke depan, yaitu di depan area lahan parkir sepeda motor ada tempat makan di sana bernama Gria Tetedan. Nah, ini yang saya maksud Gria Tetedan. Jadi tempatnya semi indoor seperti ini. Di bagian dalamnya ada tempat duduk dan juga banyak orang berjualan. Jadi semacam pujasera. Di depan juga sudah dilengkapi dengan fasilitas wastafel atau tempat cuci tangan. Dan ini pukul 10 kurang seperempat ya. Jadi suasana yang ada di Gria Tetedan tidak begitu ramai. Jadi kita bisa menempati tempat duduk yang disediakan. Ini adalah daftar menu minuman yang ada di sini. Sedangkan untuk makanan teman-teman bisa melihatnya di setiap stand. Jadi ada beberapa stand ya, intinya konsep merupakan konsep pujasera. Nah, seperti ini orang yang berjualan yang ada di Gria Tetedan. Jadi banyak macam ya, mulai dari bakso, nasi, dan menu-menu lainnya. Jadi teman-teman pasti akan suka, apalagi harganya juga terjangkau. Sedangkan di sebelah kiri bangunan Gria Tetedan ada fasilitas toilet dan di sebelahnya ada fasilitas musola. Musolanya cukup luas, bahkan kita melakukan sholat jamaah. Di dalamnya sudah disediakan fasilitas sajadah dan mukena, dan tempatnya terbuka seperti ini sehingga suasananya sangat sejuk berada di musola tersebut. Di samping area musola adalah tempat wudhunya. Ini dia saat saya mampir di Gria Tetedan, saya memesan jajanan seperti ini dan es Gude Freeze. Wah, sangat mantap sekali teman-teman ya, habis mereview minum es begitu segar terasa, jajanannya juga enak-enak teman-teman ya, termasuk yang saya pesan ini. Jadi kalau berkunjung ke wisata Sumber Gempong, jangan lupa untuk mencoba makanan yang ada di Gria Tetedan. Oke, seperti itu untuk wahana wisata Sumber Gempong yang ada di Trawas Mojokerto. Sekarang saya akan tunjukkan untuk pintu keluarnya. Jadi pintu keluar dengan pintu masuknya ini berbeda ya.
ya. Jadi kita tinggal meneruskan dari area lahan parkir tadi, lanjut maju seperti ini mengikuti petunjuk dari petugas atau papan tulisan yang sudah dipasang, yaitu bertuliskan keluar. Nanti titik temunya berada di pertigaan yang turun ke bawah area lahan parkir, yaitu di bawah dari area loket. Nanti saya akan tunjukkan. Ini sekarang kita sudah berada di pojok. Untuk pengecekan tiket sepeda motor, yaitu berada di tempat kita parkir. Sedangkan untuk pengecekan tiket kendaraan mobil berada di depan ini ya. Dan setelah pengecekan tiket mobil, parkir mobil, kita lanjut meneruskan perjalanan. Ini jalannya menanjak ya. Jadi kalau menggunakan untuk kendaraan manual bisa masuk gigi 1, sedangkan untuk kendaraan matic bisa langsung tancap gas dengan hati-hati dan waspada. Nah, ini kita sudah berada di jalur menuju area loket atau menuju area awal kita masuk tadi. Seperti ini wisata Sumber Gempong kalau kita perhatikan dari atas, tempatnya sangat luas, sangat bagus di antara sawah, apalagi kalau sawahnya pas hijau sekali pasti akan lebih indah. Dan buat teman-teman yang sudah pernah berkunjung wisata Sumber Gempong, jangan lupa komen pengalamannya berkunjung ke tempat ini. Terlebih lagi pada tanggal 1 Januari, yaitu tanggal yang sama saat saya mereview tempat ini, yaitu 1 Januari tahun 2024. Ini dia pertigaan yang saya maksud, setelahnya ada loket awal kita masuk tadi. Oke, demikian apa yang dapat saya review buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.